Perkenalkan, nama saya Eliza Krisdanti Putri, saya dari Agroteknologi 5A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman karet. Budidaya tanaman karet yang pertama ada klon karet, adalah keturunan yang diperoleh dengan cara perbanyakan vegetatif suatu tanaman sehingga dari tanaman tersebut memiliki ciri-ciri yang sama atau mirip induknya. Klon ini dapat diperoleh dengan teknik okulasi, cangkok, dan sambungan. Dewasa ini, klon karet yang dibudidayakan di balai-balai penelitian untuk digunakan sebagai bibit dalam budidaya karet antara lain GT1, AF Frost 237 dan RRIM 600. Pengenalan terhadap ciri-ciri klon dapat menjamin mutu tanaman karet unggul yang akan dibudidayakan, terutama klon yang dilakukan pada perkebunan karet rakyat. Ciri-ciri salah satu klon karet GT1 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada batang agak jagung, tegak sampai agak bengkok-bengkok, selindir sampai agak pipih, kulit batang coklat tua sampai kehitam-hitaman, celah-celah berupa jala dan sempit, lentisiel sedikit dan halus. Mata yaitu letaknya rata, bekas tangkai daun agak besar dan berbonggol. Payung bentuk kerucut terpotong agak besar dan tertutup. Tangkai daunnya agak jarang atau sedang, jarak antar payung agak dekat sampai sedang. Tangkai daun itu bentuk agak cembung dan hampir berbentuk huruf S, agak lurus dan agak pendek, arahnya mendatar sampai agak terculai kaki. Tangkai daun agak besar dan bagian atasnya agak rata. Anak tangkai daunnya itu bentuknya lengkung, pendek, arahnya terjungkat ke atas, membentuk sudut sempit kurang lebih 600. Helai daunnya warna hijau tua, agak mengkilat, agak kaku, bentuknya seperti elips, panjangnya 2 kali lebar, pinggir daun rata, ujung daun agak lebar dan tepinya agak melengkung. Itu warnanya itu seperti lateks putih. Yang kedua ada persiapan lahan. Dewasa ini dalam budidaya karet dikenal beberapa istilah teknik yang berhubungan dengan pembukaan lahan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu ada new planting atau bukaan baru, yaitu penanaman karet dilakukan pada lahan atau areal yang sebelumnya tidak diusahakan pada tanaman karet. Bukaan baru dilaksanakan pada tanah hutan, leding, dan sebagai berikut. Yang kedua ada replanting atau bukaan ulang, yaitu penanaman karet dilakukan pada lahan yang sebelumnya telah ditanami tanaman karet. Yang ketiga ada konversi, yaitu penanaman karet yang pada lahan yang sebelumnya ditanami jenis tanaman keras atau perkebunan lainnya, misalnya seperti kopi, kemudian diganti karet. Sebelum lahannya yang akan ditanami harusnya dibersihkan dari pohon-pohon dan tanaman lain, tanggul, serta sisa-sisa tumbuhan yang kemudian dilakukan dengan pengolahan tanah dengan pembiakan atau pencangkulan. Untuk mengatur keadaan air, pembuatan drainase adalah sangat penting, demikian pula pembuatan teras dan jalan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah erosi adalah penanaman menurut kontur. Pembuatan teras dan lebar berkisar antara 1,5 sampai 2,5 m. Yang ketiga ada penanaman tanaman penutup, yaitu tanaman yang untuk mencegah erosi. Selanjutnya ada pengajiran. Pengajiran dilakukan setelah penentuan jarak tanam dan penentuan kerapatan. Tujuannya yaitu adalah untuk memperoleh barisan tanaman yang teratur sesuai dengan jarak tanam dan hubungan antar tanaman. Barisan karet yang dapat dibentuk ada 2 macam. Yang pertama ada barisan lurus, yaitu pada lahan-lahan yang datar atau agak miring, dan kedua yaitu barisan kontur pada lahan yang bergelombang. Sedangkan pada lahan yang datar dan agak miring dapat dipakai bentuk buzur sangkar, miring dapat dipakai. Yang ketiga ada jarak tanam. Itu menyatakan adanya beberapa akibat dari jarak tanam yang terlalu sempit, antara lain ada kerusakan mahkota oleh angin lebih besar, kematian pohon karena penyakit lebih tinggi, tercapainya lilit batang sadap lebih lambat, dan sebagai berikut. Mengingat hal tersebut, dewasa ini kepadatan pohon tiap hektar umumnya tidak melebihi 400 sampai 500 pohon. Jarak tanam yang digunakan untuk daerah datarnya atau miring adalah 7 meter x 3 meter, 7,14 x 3,3 meter. Sedangkan untuk daerah bergelombang atau berombak dipakai jarak tanam 8 meter x 2,5 meter. Hubungan tanam yang digunakan adalah hubungan jalan atau avenue.
Yang keempat ada pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam sebaiknya dibuat di sekitar 2-6 bulan sebelum saat tanam tiba. Ukuran lubang yang umum digunakan adalah 60 cm x 60 x 60 atau 80 cm x 80 cm. Yang kelima ada penanaman tanaman penutup tanah. Ini faedahnya dari tanaman penutup tanah jenis leguminosae pada tanaman karet adalah yang pertama untuk melindungi permukaan tanah terhadap erosi. Yang kedua ada melindungi permukaan tanah dengan mengurangi jatuhnya sinar matahari yang dapat mempercepat terjadinya penguapan air pada permukaan tanah. Yang ketiga ada menolong menyimpan air dalam tanah untuk keperluan tanaman karet. Yang keempat ada menyuburkan tanah dengan lapukan bahan organik dan fiksasi nitrogen bebas dari udara. Yang kelima ada menekan pertumbuhan gulma dan memperbaiki pertumbuhan tanaman pokok, memperlama masa peremajaan, meningkatkan hasil dan pertumbuhan kulit yang lebih baik. Yang keenam ada penanaman karet dan pemeliharaannya. Itu ada 2 minggu sebelum penanaman dilaksanakan lubang tanam ditutup kembali dengan tanah galian yang terdapat di dan kanan kiri lubang untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Lubang tanam perlu dipupuk dengan pupuk dasar berupa pupuk TSP sebanyak 100 gram atau pupuk rock fosfat sebanyak 113 gram per lubang. Cara menanam bibit karet adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat ajir. Buatlah lubang sebesar ukuran polybag. Yang kedua, lepaskan polybag dari bibit secara perlahan dan hati-hati dengan mengeratnya pakai pisau. Tanamlah bibit pada lubang yang telah dibuat. Yang ketiga ada timbun dan padatkan tanah di sekitar bibit agar bibit berdiri kokoh dan tegak. Yang keempat ada tutuplah tanah sekitar bibit dengan mulsa. Yang kedelapan itu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman karet. Yang pertama yang menyerang tanaman karet cukup banyak, terutama famili Mamalia, Insecta dan Mollusca. Hama mamalia antara lain berbagai jenis kera, babi hutan dan rusa. Pengendaliannya adalah dengan memasang pagar sekurang-kurangnya setinggi 1,5 meter, memburunya atau menggunakan bahan pencegah seperti vincote, cat berwarna dan sebagai berikut. Hama insecta pengendalian rayap cukup sulit, yaitu dengan cara membongkar sarangnya, menutup kayu yang luka atau mengumpannya dengan serbuk gergaji yang diberi racun. Bila telah menyerang tanaman, pengendalian atau pemberantasannya dengan penyemprotan menggunakan jenis insektisida Aldrex 2 dengan konsentrasi 0,05% dengan konsentrasi 0,025%. Dengan konsentrasi 0,1%, hama yang disebabkan oleh siput biasanya menyerang tanaman muda. Penyakit yang menyerang tanaman karet jauh lebih banyak jenisnya sehingga menyebabkan kerusakan yang berat pada tanaman karet. Penyakit-penyakit tersebut dapat digolongkan sebagai penyakit akar, batang atau bidang, sedar, cabang, dan daun serta buah. Umumnya sumber dan penyebab penyakit tersebut pada tanaman karet yaitu cendawan dan jamur. Serangan biasanya mulai tampak pada pertanaman menjelang umur 2 tahun saja penanaman dan sering menjangkit sampai umur 4-5 tahun. Makin tua tanaman, umumnya makin tahan terhadap serang penyakit. Sekian dari saya tentang penjelasan dari budidaya tanaman karet. Terima kasih.